semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada Zoom meeting hari ini. Perkenalkan, saya Asifa Zanetia, selaku moderator pada sesi webinar kali ini. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadirannya dan rahmat yang diberikan kepada kita semua supaya kita bisa berkumpul dalam acara webinar yang berjudul Remote Sensing dalam Pertanian, mengoptimalkan sumber daya dan mendukung keberlanjutan. Saya ucapkan selamat datang kepada Mbak Ria Oktariani dan Audi Aprilian selaku pembicara kita pada hari ini. Kemudian teman-teman mahasiswa dari berbagai macam prodi dan universitas serta tamu undangan lainnya. Diskusi pada hari ini dilatar belakangi oleh bagaimana peran teknologi membantu aktivitas dalam sektor pertanian. Salah satunya yaitu remote sensing, yang dimana akan menjadi topik utama pembahasan webinar kita hari ini. Nah, pembahasan mengenai remote sensing ini akan dimulai dari konsep besarnya seperti pengenalan apa sih remote sensing, terus apa sih manfaat dan fungsinya, serta bagaimana cara pengaplikasiannya pada pertanian. Selain itu, kita juga akan belajar terkait pemanfaatan data science pada remote sensing yang nanti juga akan ada contoh studi kasusnya. Nah, sebelum itu, saya ingin menginfokan bahwa link absensi kehadiran akan dikirimkan di akhir sesi ini, yang dimana absensi tersebut bersifat wajib, serta itu akan digunakan nanti sebagai pembuatan e-sertifikat. Kemudian saya ingin menghimbau agar teman-teman bisa menyalakan kameranya selama webinar ini. Oke, baik hadirin sekalian, sebelum kita mendengarkan nih dari para pembicara-pembicara kita, mungkin aku akan memperkenalkan sedikit untuk webinar hari ini. Pembicaranya itu ada dua, ada Mbak Ria Oktariani dan Audi Aprilian. Mungkin aku akan ceritakan sedikit latar belakangnya. Untuk Mbak Ria, ini merupakan lulusan S1 Teknik Geodesi Universitas Winaya Mukti dan pernah berprofesi sebagai Direktur Teknik di perusahaan Narkon Global periode 2012 dan 2000 sampai 2021. Selain itu, Baria juga pernah menjadi seorang dosen luar biasa di Universitas Winaya Mukti dari tahun 2016 hingga 2019. Dan yang kedua, pembicaranya itu ada Audi Aprilian yang merupakan lulusan S1 Fakultas Matematika Institut Pertanian Bogor dengan fokus data mining dan aktuarial mathematics. Audi telah meraih beberapa juara di kompetisi data mining seperti juara 1 di National Data Summit Telkom University dan juara 2 di Data Analysis Competition Institute Teknologi 10 November. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada pembicara pertama yang akan dimulai oleh Mbak Ria Oktariani dan dilanjut oleh Audi Aprilian. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan Mbak Ria. Terima kasih. Terima kasih Kak Siva, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya, karena hari ini saya akan coba memaparkan seperti apa itu remote sensing. Sebelumnya, mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa penuh berkah ya dengan bisa ikut webinar hari ini. Oke, saya izin share screen dulu ya. Bentar. Udah muncul belum ya? Ya, sudah muncul Mbak Ria. Mana sini? Mau keluar nih. Biar aja gini aja. Hmm. Ya, remote sensing dalam pertanian. Ya, mengoptimalkan sumber daya dan mendukung keberlanjutan. Jadi outline untuk presentasi hari ini itu ada pengenalan remote sensing secara umum, kemudian cara kerja remote sensing juga secara umum,
Mungkin terakhir ada tantangan dan peluang penerapan remote sensing di Indonesia. Jadi sebelum kita mulai ke apa itu remote sensing, kita coba cerita dulu histori dari remote sensing itu sendiri. Jadi dari zaman abad 19, sebelumnya juga eh, dari manusia purba zaman dulu juga sudah mengetahui konsep observasi jarak jauh ya. Mereka menggunakan bintang untuk navigasi. Nah, kemudian di tahun abad ke-19 itu manusia mungkin berpikir gimana caranya kita melihat eh, area bumi, area yang kita pijak itu dari atas. Kemudian mereka menggunakan setelah terciptanya kamera menggunakan dulu burung ya. Setelah itu di tahun berapa ya 1898 gitu itu sudah ada balon udara. Mereka juga mencoba untuk mengambil foto dari atas dengan menggunakan foto udara yang kemudian juga di tahun masih di abad 19 di tahun 1903 itu dia menggunakan pertama kali foto udara diambil menggunakan pesawat terbang gitu. Nah, pada saat Jerman itu bikin eh, roket ya, roket V2 itu di tahun 1945 mereka juga menempelkan kamera yang kemudian bisa mengambil gambar bumi dari luar angkasa. Oh, belum ininya belum skor ini ya sebentar. Sorry, ini baru ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu baru di tahun 57 itu dia peluncuran satelit pertama oleh buatan manusia ya. Itu pertama ya peluncuran satelit itu satelit Sputnik 1. Kemudian di tahun 60 juga baru ada satelit untuk cuaca pertama itu namanya Tiro 1 ya. Satelit Tiro 1. Kemudian di tahun 72 juga itu adalah Landsat pertama yaitu satelit yang memang sumber daya alam pertama dia jadi merekam sumber daya alam pertama dan di situ juga pemanfaatan citra satelit maupun foto udara untuk memonitoring sumber daya lahan pertanian dimulai gitu ya. Kemudian dari 1980 sampai 2000-an juga itu sudah mulai tuh remote sensing dari mulai sensor-sensor yang resolusi rendah sampai resolusi tinggi, kemudian dari mulai hiperspektral, lidar, radar itu sudah berkembang di tahun 1980-an sampai ke 2000-an. Dan terakhir itu di tahun-tahun ini gitu sudah banyak sekali drone digunakan untuk memanfaatkan apa pemanfaatan remote sensing kayak gitu. Jadi intinya dari histori yang diambil di sini bahwa remote sensing itu bagaimana kita memperoleh data dari atas untuk bisa dianalisis, untuk bisa diketahui bahwa apa saja yang ada di permukaan bumi. Jadi kalau kita lihat remote sensing itu apa sih? Nah, jadi remote sensing itu adalah ilmu seni, ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek atau suatu daerah, fenomena di permukaan bumi tanpa kontak langsung. Jadi kalau ngelihat dari wahana yang dipakai juga di situ ada platformnya ada satelit, pesawat udara, kemudian drone. Mereka menggunakan sensor untuk mengetahui, untuk memperoleh informasi-informasi yang ada di permukaan bumi. Nah, dari sini kita bisa lihat kan ya, berarti wahana yang digunakan untuk atau platform yang digunakan untuk pengambilan data itu ada satelit, pesawat udara, dan drone. Apa perbedaannya? Nah, kalau satelit itu mungkin dia akan ada di ketinggian dari ratusan sampai ribuan kilometer. Nah, dan biasanya remote sensing ini adalah platform yang paling umum digunakan untuk remote sensing. Kemudian cakupan yang diambil juga lebih luas karena dia berada di atas ketinggian ratusan atau ribuan kilometer. Hanya resolusi yang didapat itu rendah ya, karena dia tinggi banget. Cuman karena perkembangan sensor yang sekarang lebih akurat lagi,
si satelit ini bisa menghasilkan resolusi spasial sampai 0,3. Itu tuh citra Pleiades ya, Pleiades Neo. Itu apa resolusi spasialnya sampai 0,3 cm. Kemudian biaya yang digunakan untuk satelit ini cenderung lebih tinggi gitu. Karena ya mahal ya. Tapi untuk sekarang tuh banyak juga platform-platform untuk pengambilan data citra satelit yang free gitu. Kemudian yang kedua ada pesawat udara. Pesawat udara juga itu bisa memperoleh data citra dari ketinggian yang ratusan atau lebih rendah daripada satelit, itu mungkin ratusan sampai ribuan meter gitu. Cakupannya mungkin sedang, resolusinya juga lebih tinggi dibanding resolusi satelit ya. Terus biayanya mungkin menengah, lebih mahal ya, lebih murah daripada satelit. Kemudian yang terakhir itu drone. Drone itu dia punya resolusi spasialnya sangat tinggi karena dia terbang di bawah daripada pesawat udara itu antara 40-an atau ratusan meter. Namun kecakupannya kecil, biayanya mungkin lebih rendah kalau memang cakupannya kecil. Tapi kalau misalnya mau luas, lebih baik menggunakan citra satelit atau platform yang dipakai satelit gitu. Karena kalau mau luas sekalian, kita akan lebih terhitung lebih murah sih sebetulnya. Tapi kalau misalnya memang area yang dibutuhkannya kecil, ada baiknya kita hanya menggunakan drone aja gitu. Nah, kemudian kan tadi dibilang ada sensor gitu kan. Di remote sensing ini ada sensor pasif dan sensor aktif gitu ya. Sensor pasif itu apa sih? Nah, sensor pasif itu dia menggunakan tenaga matahari untuk penerangannya. Jadi dia si sensor ini merekam objek-objek di permukaan bumi dengan menggunakan tenaga matahari. Jadi dia kalau misalnya tidak ada matahari, si datanya jadinya gelap gitu ya. Nah, sedangkan sensor aktif itu dia tidak membutuhkan tenaga lain gitu. Jadi dia hanya si sensornya udah membawa penerangan atau cahayanya sendiri. Jadi tanpa bantuan dari eh, apa tenaga eksternal atau sumber tenaga lain. Seperti yang kita lihat di sini, kalau misalnya sensor pasif itu biasanya dapat dari citra-citra optik gitu ya. Citra-citra optik ini mendeteksi radiasi elektromagnetik dalam rentang spektrum yang tampak, cahaya tampak gitu ya. Infrared dan infrarednya ada infrared yang dekat ya, near, kemudian ada juga yang thermal. Nah, dari sensor optik ini kita bisa menggunakan untuk memantau kesehatan tanaman, terus memetakan jenis tanaman, memantau kualitas air, juga mendeteksi pencemaran atau memantau perubahan dari tutupan lahan. Jadi kalau misalnya sensor optik ini biasanya dia kan tergantung sama yang namanya matahari. Jadi kekurangannya itu ketika cuaca jelek dan area tertutup awan, itu si sensor ini tidak bisa menembus awan. Kemudian keuntungannya tapi dari sensor pasif ini, sensor optik ini dia punya resolusi yang tinggi, terus udah gitu mudah didapat datanya. Kemudian kalau yang sensor aktif itu, contoh dari sensor aktif itu ada yang namanya radar dan lidar gitu kan. Kalau radar ini dia mengirimkan gelombang mikro ke permukaan bumi dengan mendeteksi pantulannya. Jadi biasanya si sensor radar ini digunakan untuk memantau topografi, karena topografi itu kan punya ketinggian, si elevasinya eh, bisa mendeteksi untuk memantau topografi di permukaan bumi, kemudian memantau deforestasi juga, kemudian bisa memantau kondisi tanah karena si sensor radar ini bisa menembus lapisan di atas gitu kan. Kalau yang optik itu dia hanya mengambil data sampai apa ya atasnya saja gitu. Kalau misalnya si radar itu dia bisa menembus sampai ke tanah. Jadi kalau misalnya radar dan lidar itu bisa mengetahui
kalau pohon itu tinggi pohon gitu. Jadi data-data dari lidar atau radar itu mereka bisa dibuat untuk 3 dimensi dengan menggabungkan data optik dengan lidar atau radar. Kemudian kita bisa melihat ketinggian, jadi mana saja daerah-daerah yang tinggi, kemudian mana mana daerah yang rendah, bisa memunculkan topografi gitu, jadi bisa terlihat itu menggunakan sensor aktif gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya kalau misalnya sensor pasif itu kan dia hanya memunculkan cahaya tampak dengan inframerah ya atau infrared. Jadi kalau misalnya kita mau mendeteksi vegetasi atau NDVI itu kita menggunakan sensor optik gitu. Jadi untuk pemantauan di bidang pertanian ini kayaknya lebih banyak menggunakan sensor-sensor yang pasif gitu. Nah, untuk perekamannya ya, apa cara kerjanya? Cara kerja dari remote sensing itu kan pertama memang ada perekaman sensor gitu kan. Jadi memang kalau eh, si remote sensing ini sensor yang dipasang pada wahana seperti pesawat terbang atau eh, satelit gitu, dia merekam energi elektromagnetik yang dipandukan atau dipancarkan oleh objek di bumi. Nah, yang berbeda dari pada saat penangkapannya itu energi yang ditangkap itu berbeda-beda tergantung dari objek tersebut. Misalnya kayak air itu kan ketika dia dikirim apa sih si elektromagnetiknya, dia akan menyerap sinar infrared lebih banyak gitu kan. Jadi kalau air itu dia menyerap nir, nirnya lebih menyerap banyak. Sedangkan kalau vegetasi dia akan lebih banyak memantulkan. Jadi kalau misalnya kita mau mengetahui area tersebut itu lebih vegetasinya banyak atau enggak, kita bisa menggunakan sinir ini untuk bantuannya. Jadi kayak misalnya NDVI itu kan kita bisa mengetahui serapat apa vegetasi di area tersebut. Kita bisa menggunakan bantuan dari band NIR dengan band red gitu. Kemudian dari hasil perekaman ini hasilnya nggak langsung jadi bisa memantau pertanian atau hama tanaman. Dari hasil perekaman ini hanya berupa data citra gitu, di mana data citra ini kan baru hasil rekamannya. Nah, dari hasil rekaman ini kemudian barulah di pengolahan data citra satelitnya. Pengolahan data citra satelitnya itu biasanya meliputi kayak apa ya? Koreksi geometrik, kemudian itu untuk memastikan akurasi spasialnya, kemudian koreksi radiometrik itu untuk mengkalibrasi warna, dan mungkin yang terakhir yang banyak dipakai karena citra-citra zaman sekarang juga sudah ada yang melewati koreksi-koreksi tersebut, jadi kita hanya langsung melakukan pengolahan atau pengklasifikasian aja. Nah, pengklasifikasiannya ini kita bisa menggunakan beberapa software, mungkin software yang banyak digunakan itu kayak Envy, kemudian ArcGIS, Quantum JS, itu bisa mengolah data citra. Jadi dengan melalui tahapan ini, data hasil remote sensing dapat diinterpretasikan untuk berbagai keperluan seperti pemetaan wilayah, pemantauan perubahan lingkungan, penelitian sumber daya alam, dan mitigasi bencana. Oke, bentar. Nah, untuk pengolahan data, itu pengolahan data dari tahun ke tahun juga berkembang seperti perkembangannya sensor citra satelit juga. Jadi dari tahun 1970-an itu zaman dulu digitasi untuk pengolahan citranya itu mereka menggunakan digitasi manual gitu ya, dia gambar menggunakan alat stereotopis, kemudian klasifikasinya juga dilakukan berdasarkan interpretasi manual foto secara langsung. Jadi kita bisa mendeteksi mana ini hutan atau air atau pemukiman itu secara manual. Kemudian di tahun 2000-an barulah berkembang
software-software pengolahan citra yang banyak ya, yang tadi sudah disebutkan itu bisa melakukan secara digital gitu. Jadi kita bisa mengolah mana klasifikasi terbimbing atau supervised atau unsupervised-nya. Nah, itu bisa dilakukan di beberapa software-software pengolahan citra. Nah, sekarang lebih ini lagi si sekarang tuh udah mulai ke machine learning, terus AI, kemudian IoT gitu ya. Jadi semua dibikin mudah untuk pengolahan citranya gitu. Nanti mungkin bisa bisa apa diinin lagi ya bagian machine learning sama Mas Audi gitu. Nah, untuk pengolahan data ini memang tidak apa ya tergantung dari kebutuhan. Nah, misalnya kita untuk mengetahui mana saja data apa yang harus kita gunakan untuk mengolah memantau misalnya memantau pertanian gitu atau mengetahui penyakit itu kita harus tahu dulu citra-citra karakteristik dari citra-citra yang akan kita pakai sebagai data. Nah, untuk citra-citra yang mau kita tahu gitu, kita bisa mengikuti melihat di Indraja Katalog punyanya 8 ya, untuk sekedar mempelajari citra apa saja yang ada, kemudian band apa saja yang ada, berapa resolusi temporalnya, berapa resolusi spasialnya gitu ya. Itu bisa kita lihat di Indraja Katalog ini. Coba kita buka dulu. Nah, misalnya kita pengen tahu untuk kata karakteristik dari Sentinel misalnya. Di sini kita bisa lihat si Sentinel ini dia resolusi temporalnya 10 hari. Jadi kalau resolusi temporal tuh berapa banyak dia mengelilingi si orbitnya di bumi gitu ya. Oh, masih di PPT ya? Sebentar. Stop sharing dulu berarti. Nah, udah ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi di katalog Inderaja, kita bisa lihat kalau Sentinel ini karakteristik citranya seperti apa, kita bisa lihat di situ. Jadi kayak misalnya Sentinel 2 ini resolusi temporalnya itu 10 hari, kemudian resolusi dari apa spasialnya dia 10 meter gitu ya. Terus kemudian eh, ketinggiannya juga di 786 kilometer. Nah, dari sini juga kita bisa lihat band apa saja nih untuk resolusi spasial 10 meter itu ada 4 band. Ada band 2, band 3, band 4, dan band 8. Biasanya band 8 itu kalau di Sentinel itu dia adalah near ya. Kemudian kita balik lagi. Maaf, saya kecepatan nggak ngomongnya ya? Bentar, tadi itu sampai mana? Nah, jadi kalau misalnya memang kita membutuhkan informasi-informasi, si Inderaja Katalog ini bisa membantu teman-teman untuk melihat karakteristik dari citra-citra satelit. Nah, kemudian tantangan dan peluang penerapan remote sensing di Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat ya, sekarang perubahan iklim di Indonesia itu tidak menentu. Jadi kayak misalnya eh, apa ya, peningkatan suhu, terus pola hujan yang tidak bisa diprediksi kayak sekarang ya di Bandung itu hari beberapa hari awal puasa itu dingin banget gitu. Tiba-tiba besoknya langsung panas. Terus kemarin sudah mulai hujan lagi. Memang si pola hujan sekarang tuh memang susah untuk diprediksi. Kemudian dari situ eh, penerapan remote sensingnya untuk seperti apa gitu kan. Kalau misalnya kita lihat dari apa ya perubahan iklim yang tidak menentu seperti ini, kita bisa mencari tahu
area mana saja yang memang eh, berpotensi kekeringannya banyak atau berpotensi rawan banjirnya tinggi gitu. Dari situ kita bisa lihat, misalnya gini, kita olah data citra dari misalnya CHIRPS itu untuk menentukan curah hujan. Kita lihat curah hujan di daerah tersebut tinggi, sedang, atau rendah. Nah, kemudian kita juga bisa dibantu untuk vegetasi, kerapatan vegetasi, area mana saja yang vegetasinya rendah. Karena kalau misalnya vegetasinya rendah, itu kalau kita gabung overlapping data dengan ketinggian, curah hujan, dan lain-lain, itu bisa menghasilkan rawan kekeringan. Jadi di daerah mana saja yang memang rawan kekeringannya tinggi, berarti kita harus merubah, misalnya kalau di sana ternyata banyak sawah, seharusnya daerah sawah itu diganti mungkin dari yang memang tanamannya yang tidak perlu banyak memerlukan air misalnya. Saya kurang paham sih ya masalah tanam-tanaman karena saya bukan dari pertanian. Jadi misalnya kayak asalnya misalnya di daerah situ tuh ternyata dideteksi sebagai eh, apa dilihat dari citra bahwa di situ sawah, tapi area tersebut kalau kita analisis area tersebut adalah mempunyai potensi kekeringannya tinggi gitu. Jadi bagusnya nih tantangannya ke depannya itu data-data seperti itu disampaikan ke petani sehingga si petani bisa mengalokasikan apa lahannya yang tadinya sawah bisa menjadi misalnya tanaman gandum misalnya yang memang tidak perlu memerlukan banyak air. Kemudian kayak yang di daerah banjir misalnya kita punya data yang rawan banjir, dari situ kita bisa lihat sebaiknya yang rawan banjir itu dialokasikan sebagai apa dan kemudian dipindahkan ke tempat-tempat yang lain. Itu mungkin namanya degradasi lahan kali ya. Nah, kemudian tantangan lain pada apa ya? Pada pertanian berkelanjutan ini tuh sebagian besar yang saya lihat petani-petani di Indonesia itu banyaknya yang tua-tua gitu ya, yang misalnya lebih dari 50 tahun. Nah, mungkin ke depannya dengan banyaknya teknologi yang bisa dipelajari, anak-anak muda juga akan mulai mengikuti eh, apa teknologi dan bisa membantu perkembangan pertanian yang lebih baik lagi di Indonesia. Mungkin lebih ke situ ya. Ini sudah waktunya masih ada, Mbak Siva? Tinggal 3 menit lagi, Mbak Ria. Oke, jadi kalau di Hara ini yang pernah dilakukan oleh Hara ini adalah pemantauan dari pertanian apa sebentar membuat pemantauan lahan pertanian gitu kan. Jadi di sini eh, kegiatan-kegiatan pemantauan ini data inputnya itu biasanya memang dari poligon di lapangan, kemudian kita lihat dari data hasil lapangan kita overlapping daerah tersebut memang seperti tadi daerah yang baik untuk pertaniannya misalnya tidak rawan banjir, kemudian tidak rawan kekeringan, terus habis itu kita bisa lihat dari hasil panen juga ya, hasil panen kita bisa memprediksi hasil panen dari citra analisis citra yang kita peroleh gitu. Mungkin itu saja ya dari saya. Mungkin selanjutnya bakalan dilanjut langsung sama Mas Audi ya. Oke, baik Mbak Ria, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin di sini saya akan melanjutkan eh, obrolan yang tadi sudah dibicarakan sama Mbak Ria ya. Tapi mungkin di sini fokusnya kita akan coba mengulik terkait dengan machine learning tadi yang disebutkan oleh Mbak Ria, penerapannya di remote sensing itu seperti apa. Oke, eh, ini screen saya sudah terlihat belum ya? Udah kelihatan. Oke, jadi untuk topik yang akan saya bawakan ini mencakup 3 hal, yaitu mengenai data science, lalu implementasi data science di remote sensing, dan use case di remote sensing yang dikerjakan oleh Hara. Mungkin saya akan coba sharing juga nanti. Nah, jadi machine learning ini ada di dalam
bidang data science. Dan mungkin sebelum kita coba breakdown lebih jauh, kita akan coba untuk membahas dulu mengenai data science-nya itu. Nah, jadi data science itu kalau kita tarik dari asal katanya itu terdiri dari kata data dan science, di mana untuk data ini berarti adalah sekumpulan fakta atau informasi, itu bisa berupa angka, bisa berupa teks, gambar, suara, dan mungkin data-data lainnya. Sedangkan untuk science ini adalah artinya cara kita mempelajari dan memahami dunia. Jadi dari dua kata ini kita bisa simpulkan bahwa data science itu adalah bidang atau cara kita memahami lingkungan sekitar itu menggunakan data. Yang tadi data itu bisa berasal dari berbagai macam jenis. Nah, untuk manfaatnya sendiri dari bidang data science ini ada cukup banyak, tapi di sini saya highlight 3 manfaat dari data science ini. Yang pertama itu kita bisa mengefisiensi operasional, di mana yang tadinya misalnya prosesnya itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, tetapi dengan implementasi data science, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasional itu bisa kita persingkat. Lalu yang kedua itu kita bisa melakukan peramalan yang lebih akurat, karena dengan metodologi yang implementasikan di data science itu kita berusaha untuk mendapatkan hasil yang seakurat mungkin gitu. Dan yang ketiga itu adalah dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan gitu. Nah, kita akan coba melihat pemanfaatan data science. Ada banyak pemanfaatan data science di berbagai bidang. Nah, untuk hari ini kita akan fokus di bidang pertanian. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai analisa data di remote sensing, secara garis besar mungkin saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah data preprocessing, di mana di tahapan ini itu kita melakukan eh, berbagai macam praproses yang pada intinya itu adalah untuk eh, membersihkan data atau untuk mempersiapkan data. Contohnya itu adalah di sini koreksi radiometrik gitu ya, untuk memperbaiki kecerahan dan warna dari misalnya citra. Lalu ada juga untuk registrasi untuk memastikan bahwa semua data itu berada dalam sistem koordinat yang sama. Karena ada beberapa kasus di mana misalnya antara data citra yang kita punya dengan koordinat sistemnya itu ada misalnya pergeseran. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat ada apa sih di koordinat misalnya di koordinat sekian, koma sekian, nah itu ada pergeseran. Nah, itu perlu kita lakukan data preprocessing terlebih dahulu. Nah, selanjutnya jika data preprocessing itu sudah dilakukan, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap mungkin bisa disebut analisis utama. Nah, analisis utama ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ria, ada berbagai macam eh, apa pemanfaatannya. Misalnya di sini yang saya tuliskan itu adalah mencakup di sini adalah untuk klasifikasi lahan, untuk deteksi perubahan. Misal di sini perubahan suhu, penginderaan suhu, pengolahan sumber daya, pemetaan relief, dan analisis kualitas udara. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam kategori analisis utama. Nah, dari analisis utama ini bisa jadi kita melakukan atau ada analisis lanjutannya. Nah, analisis lanjutan ini itu misalnya adalah memprediksi hasil dan waktu panen. Nah, kenapa di sini saya contohkan ini? Karena untuk memprediksi hasil dan waktu panen itu eh, data utamanya atau data yang diperlukan itu adalah bersumber dari analisis utama gitu. Jadi setelah dianalisa, lalu hasilnya itu baru kita analis lanjut gitu. Untuk misalnya di sini memprediksi hasil dan waktu vegetasi. Nah, untuk lingkup data science atau misalnya tadi disebutkan machine learning ya, itu ada di tahap 2 dan 3 ini. Di analisis utama dan untuk analisis lanjutan. Nah, di sini saya akan coba memberikan contoh bagaimana implementasinya di analisis utama dan analisis lanjutan.
Ada dua use case yang akan saya coba eh, ceritakan di sini. Nah, yang pertama ini adalah terkait dengan klasifikasi lahan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sebelah kiri ini ada merupakan eh, satu scene atau satu potongan dari eh, lahan yang sudah kita klasifikasikan. Ini kita klasifikasikan ke dalam lima bagian ya atau 5 hal. Yang pertama itu lahan yang tidak dapat diklasifikasi, lalu lahan yang diklasifikasikan sebagai air, diklasifikasikan sebagai vegetasi, diklasifikasikan sebagai bangunan dan lahan kosong. Nah, di sini contohnya. Nah, bagaimana sih kita membuat si klasifikasi lahan ini? Nah, tentunya kita akan memanfaatkan data satelit yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Mbak Ria. Nah, ada dua sumber mungkin yang bisa kita gunakan, yaitu ada dari data satelit Sentinel-2 atau Landsat 8. Dan juga untuk pemanfaatannya sendiri, analisanya kita bisa menggunakan software Quantum GIS, ArcGIS, atau untuk bahasa pemrograman, mungkin teman-teman di sini ada yang menggunakan bahasa pemrograman, itu bisa menggunakan Python. Kita akan coba eh, gali lebih dalam bagaimana prosesnya sih gitu. Nah, jadi eh, satelit Sentinel-2 ini dia menangkap gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan dari permukaan bumi. Ada berbagai macam eh, band atau gelombang yang ditangkap oleh sensor satelit Sentinel-2 ini. Namun untuk kebutuhan klasifikasi lahan itu umumnya kita menggunakan 3 band, yaitu band eh, biru, hijau, dan merah. Nah, sedangkan untuk band-band yang lain ini memiliki spesialisasi analisis tertentu gitu. Nah, langkah pertama itu adalah kita harus kita harus kayak menandai gitu eh, data-data di lahan yang misalnya masuk kategori vegetasi, misalnya bangunan, dan misalnya kalau di sini saya contohkan ada 3. Saya coba ingin membuat klasifikasi lahan untuk lahan apa sawah di sini yang warna merah ini, makanya saya tandai lahan sawah. Lalu yang warna biru ini adalah pemukiman dan warna ungu ini adalah pepohonan. Nah, eh, untuk apa namanya data ini eh, kita harus membuat yang lumayan banyak. Jadi untuk masing-masing apa namanya eh, untuk masing-masing ininya apa untuk masing-masing eh, bagiannya atau yang mau kita klasifikasikan itu apa itu harus kita eh, tandai eh, nggak cuma satu tapi harus lumayan banyak gitu. Misalnya untuk di sini eh, lahan sawah mungkin nggak cuma satu tapi misalnya ada 50 lahan gitu, lahan sawah yang harus kita tandai. Begitu juga dengan bangunan dan pepohonan. Nah, jadi data-data itu tuh nanti akan kita gunakan sebagai sampel untuk melakukan analisis. Nah, ini sebagai contohnya inputnya itu adalah ini adalah citra yang tadi sudah kita tandai mana lahan sawah, mana pemukiman dan pepohonan. Nah, lalu di sini ada berbagai metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis gitu. Nah, disinilah part dari machine learning-nya gitu untuk membantu kita menghasilkan klasifikasi lahan. Nah, di sebelah kanannya itu adalah hasilnya. Jadi mungkin di sini warna hijau itu menandakan dia adalah lahan sawah gitu misalnya ya. Lalu warna kuning itu menandakan misalnya lahan eh, apa namanya pemukiman, dan misalnya di sini ada warna hijau muda ini menandakan misalnya pepohonan. Kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi saat kita melakukan klasifikasi lahan itu pasti ada kasus di mana terjadi adanya error. Contohnya di sini di foto yang atas ini adalah kalau kita lihat
ada bagian dari tanah kosong yang di sebelah kanannya ini berwarna coklat, ini yang salah diklasifikasikan gitu. Yang harusnya tanah kosong tetapi diklasifikasikan dia sebagai di sini vegetasi. Nah, di sini berarti muncul error dari si klasifikasi lahan ini. Atau yang bawah, yang harusnya kalau gambar di sebelah kanan ini adalah pemukiman. Di sini ya, ada pemukiman. Tapi di hasil klasifikasinya itu ternyata masuk ke dalam vegetasi. Nah, kurang lebih seperti ini contoh error yang sering kita temui saat kita melakukan klasifikasi lahan. Nah, tetapi nggak masalah. Error ini yang harus kita coba kendalikan gitu ya dengan menggunakan berbagai macam metode sehingga errornya itu bisa kita perkecil. Nah, contohnya ini adalah hasil dari klasifikasi lahannya untuk menilai apakah hasil klasifikasi lahan kita itu sudah cukup baik atau belum. Misalnya tadi kita mengkategorikan eh, satu citra itu ke dalam empat hal ya, atau empat klasifikasi. Pertama itu ada air, lalu kedua bangunan atau pemukiman, ketiga vegetasi, dan keempat itu adalah lahan kosong. Nah, kita melihat di sini yang atas ini adalah data aktualnya, sedangkan yang sebelah kiri ini adalah data prediksinya. Jadi kita di sini satuannya hektar. Jadi kita bisa melihatnya itu seperti ini. Misalnya secara aktual data yang kita punya itu dari satu citra itu yang masuk kategori atau klasifikasi eh, air itu adalah 49 hektar. Bangunan 28, vegetasi 28 dan lahan kosong itu 52 hektar. Nah, saat kita melakukan klasifikasi hasilnya itu nanti seperti tabel kontingensi seperti ini. Jadi misalnya eh, lah kategori air yang diprediksi sebagai air itu berapa hektar. Nah, berarti ada 10 hektar lahan air yang diprediksi sebagai air juga gitu. Tetapi di sini ada error di mana 25 hektarnya itu diprediksi sebagai bangunan, 9 hektarnya diprediksi sebagai vegetasi, dan 5 hektarnya itu diprediksi sebagai lahan kosong. Nah, yang warna putih ini itu merupakan errornya gitu. Nah, kalau misalnya kita mau eh, menghitung seberapa akurat eh, analisa kita, itu kita tinggal melihat eh, nilai dari akurasinya. Meskipun ada berbagai macam ukuran juga untuk menilai kebaikan model kita, tetapi salah satu itu adalah akurasi. Nah, di sini kita coba menjumlahkan nih luas lahan yang berhasil diprediksi secara akurat dibagi dengan eh, luas lahan yang ada. Nah, kita lihat di sini akurasi dari analisa kita itu adalah 46,5%. Nah, artinya eh, di sini tuh masih belum memenuhi kriteria analisa yang baik karena akurasi itu kan nilainya dari 0 sampai 100. Nah, kita kan pasti menginginkan hasil analisa kita itu mendekati 100. Atau mungkin bisa kita bilang baik itu saat akurasinya itu ada di atas 80% gitu. Jadi artinya itu eh, analisa kita itu berhasil memprediksi sesuai dengan apa klasifikasi lahan itu. Nah, di sini di Hara kita sudah mencoba melakukan klasifikasi lahan dengan use case-nya itu adalah lahan tembakau dan non tembakau, di mana kita sudah berhasil mendapatkan hasil klasifikasi sekitar 80% gitu untuk berbagai macam apa citra gitu. Nah, ini mungkin sebagai benchmark-nya dari Hara untuk melakukan klasifikasi lahan. Lalu mungkin yang kedua ini adalah untuk eh, memprediksi hasil panen dan kegagalan panen. Kita di sini mencoba menggunakan indeks vegetasi yang dinamakan NDVI. Jadi NDVI itu adalah indeks vegetasi yang eh,
tujuan atau cara kerjanya itu adalah dia mendeteksi tingkat kehijauan dari permukaan permukaan bumi. Contohnya di sini saat misalnya satelit itu melewati sebuah permukaan bumi, maka di sini dia akan memiliki nilai yang tinggi apabila eh, kita apa namanya melewati daerah ya dengan tingkat kehijauan yang tinggi, sedangkan akan memiliki nilai yang rendah apabila melewati permukaan dengan kehijauan yang rendah seperti ini. Nah, contohnya di sini yang hijau ini adalah eh, apa eh, lahan dengan kehijauan yang cukup tinggi, sedangkan yang merah ini adalah lahan dengan kehijauan yang rendah, atau bisa kita bilang lahan kosong. Atau di sini kasusnya itu adalah sungai ya, gitu. Nah, jadi ini contohnya di sebelah kanan ini adalah eh, permukaan buminya, dan sebelah kiri ini adalah NDVI yang berhasil kita analisa. Jadi semakin hijau berarti semakin hijau yang di sebelah kiri ini berarti di sebelah kanan di daerah itu vegetasinya itu cukup banyak sehingga banyak diserap gitu eh, tingkat kehijauannya. Nah, NDVI ini kalau misalnya kita amati dari waktu ke waktu pasti berubah karena menyesuaikan dengan kondisi di permukaan bumi tersebut. Ini contohnya kita amati di dua eh, tanggal yang berbeda. Nah, di sini di sebelah kiri ini kalau kita lihat tingkat kehijauannya itu lumayan tinggi, sedangkan di sebelah kanan ini tingkat kehijauannya itu cukup rendah. Kenapa? Karena bisa jadi di sebelah kiri ini adalah tanggal di mana tanamannya itu sudah cukup eh, sudah cukup tinggi dan tingkat kehijauannya itu sehingga tingkat kehijauannya itu juga tinggi gitu. Sedangkan kalau misal di sebelah kanan bisa jadi yang warnanya merah ini tingkat kehijauannya rendah ini adalah misalnya sudah selesai dipanen sehingga yang tersisa adalah lahan kosongnya, makanya warnanya merah. Nah, kalau misalnya kita berkaca di eh, apa siklus hidup padi, di sini kita bisa melihat nih berdasarkan NDVI-nya. Padi ini berada di siklus yang mana sih gitu. Jadi eh, polanya itu adalah yang tadinya lahannya itu kosong, berarti tingkat NDVI-nya itu rendah atau tingkat kehijauannya rendah. Nah, semakin lama, semakin beriringnya waktu, padi itu semakin tumbuh tinggi, semakin hijau gitu ya, sampai dia di titik maksimumnya. Lalu saat memasuki masa panen, itu mulai berwarna kuning, sehingga NDVI atau tingkat kehijauannya itu menurun. Nah, kita bisa memprediksi hasil panen itu cukup baik di fase ini saat padi itu sudah di tingkat kehijauan yang paling tinggi atau menuju ke dia mulai menguning. Nah, caranya seperti apa? Kurang lebih gambarannya itu seperti ini. Jadi misalnya kita memiliki beberapa lahan ya di sini ya, beberapa lahan atau satu lahan kita amati eh, beberapa kali gitu ya. Di sini kita lihat misalnya di satu lahan itu memiliki NDVI dengan nilainya itu misalnya sekian-sekian. Lalu kita eh, cek gitu hasil panennya berapa sih, eh, satuannya itu misalnya kilogram per meter perseginya. Oh, misalnya di sini dengan NDVI 0,3488 panen yang dihasilkan itu per meter perseginya itu adalah 5,7 kilo gitu. Nah, dengan data-data ini kita bisa melakukan prediksi gitu, hubungan antara NDVI dengan hasil panen seperti gambar di sebelah kanan. Jadi sumbu X-nya ini adalah NDVI, sumbu Y-nya ini adalah panen per meter perseginya. Nah, tugas kita adalah untuk memprediksi hasil panen itu dengan kita membuat ini garis regresi ini, hubungan antara NDVI dengan panen. Nah, karena tidak semua titiknya itu nanti akan dilalui oleh garis ini, disitulah akan muncul error. Nah, error ini yang seperti tadi klasifikasi lahan yang perlu kita minimalkan gitu. Menggunakan berbagai macam mungkin metode machine learning yang ada gitu untuk menghasilkan error yang sekecil mungkin sehingga prediksi kita terhadap
hasil panen ini menjadi lebih akurat. Nah, kurang lebih itu dua use case yang dikerjakan oleh Hara di eh, lahan yang kita punya seperti itu sih. Mungkin dari saya untuk materi terkait dengan machine learning-nya cukup sampai sini. Mungkin bisa saya serahkan ke moderator. Kak Siva, silakan. Oke, terima kasih. Nah, untuk teman-teman semua, kita udah dengerin nih dari dua pemaparan kita, ada Mbak Ria sama Audi. Nah, sebelum aku ngambil kesimpulan dari acara webinar ini, mungkin aku bakalan buka Q&A dulu. Nah, buat teman-teman semua yang mau nanya, boleh on cam dan open mic, atau mungkin bisa di chat box yang udah disediakan. Buat teman-teman yang mau nanya, bisa dipersilakan dari sekarang. Oke, ada pertanyaan nih dari Tri Samanta UNJ. Untuk Mbak Ria, Ria, selain tantangan mengenai kondisi cuaca di Indonesia, adakah tantangan dari segi teknologi untuk penerapan remote sensing di Indonesia? Dan mungkin ini satu-satu dulu kali ya. Ini ada dua pertanyaan untuk Mbak Ria dan Audi. Nah, mungkin boleh dijawab dulu sama Mbak Ria. Ya, makasih Mbak Putri. Jadi selain tantangan mengenai kondisi cuaca di Indonesia, tantangan dari segi teknologi penerapan remote sensingnya itu mungkin dari ini ya, kayak selain eh, ini apa yang namanya kalau kalau dari segi teknologi gitu kan di remote sensing SDM yang masih kurang juga membuat kita semakin apa ya agak agak kurang. Jadi dari segi SDM-nya nih yang harus memang tantangan dari segi teknologi SDM yang harus ditingkatin lagi gitu selain dari kondisi cuaca di Indonesia. Mungkin itu ya Mbak Putri ya SDM-nya. Oke, terima kasih Mbak Ria. Nah, mungkin dilanjut ke pertanyaan kedua untuk Kaudi. Apa korelasi antara pemanfaatan data science dalam remote sensing dengan tujuan keberlanjutan atau sustainability? Oke, mungkin di sini saya bisa jawab seperti ini sih. Jadi, pemanfaatan data science ini untuk keberlanjutan itu adalah eh, semakin ke sini kan sumber daya alam ini kan semakin terbatas dan semakin berkurang ya. Contohnya itu untuk menunjang keberlanjutan adalah kalau misal kita melihat misalnya kasus pemanfaatan hutan gitu, pembukaan hutan misalnya untuk kebutuhan misal kelapa sawit gitu. Di situ tuh ada regulasi di mana hutan untuk kelapa sawit itu harus memenuhi standar keberlanjutan di mana kita melakukan pemantauan menggunakan remote sensing dan juga di situ pemanfaatan data science untuk melihat degradasi misalnya hutan itu. Apakah misalnya hutan itu ada degradasi lahan atau tidak gitu untuk pemanfaatan ke depannya. Dan mungkin kalau dilihat dari pertanian ya, kita harus melihat pertanian keberlanjutan. Jadi eh, dengan pemanfaatan data science di bidang remote sensing ini, kita bisa melihat misalnya eh, kira-kira eh, ketersediaan misalnya eh, beras kita, kebutuhan kita itu sudah sesuai atau belum sih gitu. Nah, itu bisa dipantau juga dengan remote sensing dan tentu saja eh, di apa digunakan juga atau diimplementasikan juga bidang data science di sana itu sih. Mungkin kalau dari saya. Mungkin Mbak Ria bisa menambahkan Mbak untuk itu. Ya, itu sih. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya Di sini eh, pemanfaatan data science dalam remote sensing dengan tujuan keberlanjutan, Mbak. ya, jadi kalau misalnya tambahan dari saya memang si remote sensing ini sangat bisa eh,
apa mempengaruhi banget ya dari tadi yang kayak kata Audi bilang degradasi ya. Jadi kita harus bisa tahu nih pemanfaatan area-area tersebut dari si analisa dari citra satelitnya itu. Mungkin itu aja ya tambahan dari saya Audi. Oke, siap Maria. Oke, thank you Kak dari Putri Samantha. Nah, kira-kira dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Boleh raise hand, boleh juga untuk ngedrop questionnya di chat box. Oke, dari Gusti Anugrah, UNJ. Ada pertanyaan nih buat Mbak dan Kakak Audi. Apakah remote sensing bias diaplikasikan ke sektor lain selain pertanian? Kalau iya, apakah contoh sektornya? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Audi atau Mbak Ria. Oke, ya mungkin aku akan bantu jawab ya. Jadi outputnya itu dia itu berupa, jadi misalnya ya gambarannya itu kan tadi kita punya citra, kita bayangkan aja seperti Google Maps itu ya, kita ngelihat di apa namanya mode satelit gitu ya. Jadi eh, citra itu nanti kan mesti kita klasifikasikan mana yang masuk ke lahan, lahan misalnya pertanian, terus misalnya pepohonan, pemukiman, sungai gitu ya. Nah, nanti outputnya itu adalah berupa data poligon sesuai dengan citra tersebut gitu. Jadi nanti yang eh, apa namanya yang kita klasifikasikan sebagai lahan pertanian nanti ada satu poligonnya tersendiri, untuk yang pemukiman juga nanti ada satu poligonnya sendiri, dan misal tadi sungai juga ada satu poligonnya sendiri gitu. Nah, itu outputnya gitu dari eh, hasil klasifikasinya. Dan eh, apa ada tools yang membantu untuk menampilkan hasil modeling tersebut? Toolsnya itu mungkin ada banyak ya, terutama tools untuk visualisasi data. Itu mungkin kalau misalnya Mas Adi pernah dengar, itu misalnya kita bisa menampilkannya itu dalam bentuk eh, dashboard, eh, Tableau, lalu bisa ada dalam bentuk dashboard Power BI, atau mungkin kalau misalnya eh, Mas Adi juga familiar, mungkin sesuai kebutuhannya Mas Adi, mungkin bisa menggunakan Python juga tadi ya, bahasa pemrograman yang sudah saya apa sebutkan. Gitu sih. Jadi kurang lebih itu untuk output dan tools yang bisa dipakai gitu. Oke, terima kasih Kak Audi. Berarti tadi Kak Audi menjawab pertanyaan yang dari Mas Adi Pradana dulu ya, yang tadi terkait tools dan modeling ya. Oh iya, benar-benar. Oke, nah ini berarti tadi apa namanya melanjutkan pertanyaan dari Gusti Anugrah, apakah remote sensing bisa diaplikasikan ke sektor lain selain pertanian? Kalau iya, apa contoh sektornya? Ya, sebetulnya saya bantu jawab ya. Kalau dari selain pertanian banyak banget ya manfaat dari remote sensing ini. Dari sektor pertahanan juga bisa, kemudian itu apa bencana juga bisa, kemudian apalagi ya kayak misal sebentar, mitigasi bencana, terus pertahanan nasional juga kita bisa memanfaatkan remote sensing, kemudian eh, persebaran apa deforestasi kehutanan juga bisa kita memanfaatkan remote sensing. Terus kayak misalnya elevasi atau ketinggian satu daerah juga kita bisa memanfaatkan remote sensing. Mungkin itu jawabannya ya, selain dari pertanian. Oke, Suara saya terima keluar. kasih Mbak Ria. Ya. Oke, dari Gusti Anugrah sama Adi Pradana, kira-kira sudah cukup dengan jawaban yang diberikan oleh Mbak Ria sama Kak Audi? Oke,
Kira-kira ada pertanyaan lagi sebelum aku cukupin untuk sesi Q&A-nya? Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah ngasih pertanyaan. Nah, mungkin aku ngasih kesimpulan sedikit dari hasil webinar hari ini. Jadi bisa dilihat bahwa manfaat si remote sensing ini banyak banget nih gitu. Apalagi untuk di Hara kita fokusnya di pertanian. Nah, untuk pertanian sendiri ini kita sebenarnya ngebantu para petani nih untuk validasi lahannya, untuk kita juga bisa tahu nih cuaca atau iklim yang terjadi gitu di lahan-lahan mereka. Jadi kayak misalnya nanti ada terjadi banjir atau mungkin kekeringan, kita tuh udah bisa memberitahu mereka biar mereka mungkin juga bisa mempersiapkan nih gitu kan atau ancang-ancang sebelum terjadinya kebanjiran atau kekeringan. Jadi mungkin bisa uh, mengurangi kegagalan panen. Nah, mungkin kalau misalnya untuk institusi finansial, kayak misalnya untuk permodalan ke bank, atau mungkin mereka mau mengajukan asuransi gitu untuk lahan-lahan mereka, itu kita juga dengan remote sensing ini kita bisa ngevalidasi gitu lahannya mereka berapa luasnya, terus juga monitoring lahannya seperti apa, apakah sudah dipanen, ataukah sudah ditanam, ataukah punya penyakit. Jadi kita bisa membantu itu gitu, dengan si remote sensing ini. Nah, kesimpulannya mungkin seperti itu ya kurang lebih. Terus tadi juga udah dijelasin juga bagaimana cara kerjanya nih si remote sensing ini gitu pertanian yang dijelaskan oleh Mbak Ria sama Audi. Nah sebelum itu mungkin kita bakalan ada sesi foto di akhir acara. Nah, cuman aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman semua, nanti di akhir acara itu bakalan di drop link absen, di mana kalian harus bisa mengisi itu untuk e-sertifikat. Jadi nanti jangan lupa dulu ya. Oke, mungkin untuk sesi webinar ini aku cukupin. Buat teman-teman yang lain bisa on cam dan menggunakan background karena kita akan memulai sesi. Ayo, ayo, aku mau mulai foto sesi bersamanya nih, sesi foto bersama. Mungkin bisa on cam semuanya, teman-teman. Oke, aku mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Sekali lagi kali ya. 1, 2, 3. Oke. Uh, Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir. Semoga sesi webinar hari ini menambah ilmu pengetahuan kita semua terkait remote sensing, terutama di pertanian. Untuk webinar kali ini aku cukupkan. Terima kasih semuanya. Mungkin bisa ketemu di webinar lainnya. Terima kasih. Jangan lupa isi absen ya buat sertifikat. Thank you. Terima Untuk kasih linknya udah di semuanya. drop di chat box. Thank you semuanya.